Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Coding bersama saya Abror Hanif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang edit profile dari data Firebase. Setelah sebelumnya kita berhasil menambahkan login dan register, sekarang kita akan menambahkan sebuah fragment baru untuk menampilkan sebuah edit text yang bisa digunakan untuk mengedit name ya teman-teman, name dari user tersebut. Kemudian nanti kita juga akan set profile atau image ya teman-teman ya dari user tersebut menggunakan kamera ataupun meload dari URL internet seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka Android Studio. Di sini saya sudah menyiapkan kodenya teman-teman. Oke, pertama kita masuk ke bagian Gradle. Di sini ada beberapa Gradle yang perlu kita tambahkan terlebih dahulu ya. Oke, saya akan detailkan. Sini yang perlu kita tambahkan yaitu ini ya teman-teman, dari navigation untuk fragment. Nanti kita akan menggunakan navigation untuk navigation bottomnya. Jadi dikala navigation itu diklik, maka masing-masing fragment akan muncul gitu ya, akan muncul sesuai dengan button yang diklik seperti itu. Oke. Kemudian sini juga ya teman-teman ya, dua ini navigation fragment dan navigation UI. Oke, kalau sudah di sini kita memakai circle image view untuk nanti kita menampilkan image dari user tersebut dalam keadaan circle atau bundar teman-teman ya, seperti itu. Jadi bukan kotak ya, biasanya kotak kalau kita memakai image view, tapi kita memakai circle image view, jadi nanti yang keluar adalah lingkar seperti itu ya, bulat. Oke, kemudian di sini ada Picasso untuk meload image dari URL, misalkan foto profile dari usernya tidak ada. Terus kemudian ini udah ya Firebase storage sebelumnya. Kemudian udah seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini material jangan lupa ini ya, harusnya sudah ada di teman-teman. Oke, sudah seperti itu. Oke, selesai. Terus kita close, kita masuk ke bagian layoutnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah activity baru, yaitu activity home, yang mana saya buat berbarengan dengan activity-nya teman-teman ya, yaitu home activity ini ya teman-teman. Jadi kita buat sekaligus dengan ininya, layoutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk halaman ketika kita berhasil login itu langsung redirect ke home activity. Kita ganti menjadi home activity. Setelah sebelumnya kita menggunakan main activity untuk redirectnya, sekarang kita menggunakan home activity di sini ya teman-teman. Terus di login juga di sini sama di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sekarang langsung lihat di activity home-nya dari layout home activity. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada bottom navigation. Nah, di sini itu untuk menampilkan bottom navigation ya teman-teman, tombol navigasi di bawah gitu ya, seperti layaknya aplikasi-aplikasi lain gitu ya.
Nah, di sini untuk menunya kita bikin dengan nama bottom nav menu. Oke, kita lihat di sini ada menu ya, teman-teman. Di sini ada menu. Oke. Cara bikinnya gampang, teman-teman ya. Sini res, kemudian klik kanan. Oh, sorry, nge-lag. New. Kemudian Android source file. Nah, ini nge-lag dulu ya, teman-teman. Kemudian di sini kita pilih apa? Menu. Seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita setting namanya tadi ya. Yang tadi kita sudah lihat. Setting, kemudian klik OK seperti itu. Oke, karena saya sudah buat, saya tidak perlu membuatnya kembali. Seperti itu. Kemudian fragment ini untuk menampilkan halamannya ya, teman-teman ya. Sesuai dengan tombol yang ditekan seperti itu. Oke. Jadi untuk fragment ini memenuhi layar HP-nya, teman-teman ya. Nah, di sini match parent untuk width-nya, kemudian height-nya juga. Jadi memenuhi layar. Oke, seperti itu. Kemudian kita kasih navigasinya, yaitu mobile navigation untuk namanya. Kita lihat di bagian navigation sini. Nah, di sini ada tercatat 2 fragment ya, teman-teman. Pertama fragment home fragment. Kemudian yang kedua user fragment. Ini dari mana? Dari sini, teman-teman ya. Di sini saya sudah membuat package baru. Caranya klik kanan, new, kemudian sininya package. Seperti itu. Kemudian di dalam package saya juga membuat di dalam package UI saya membuat 2 package lagi, teman-teman ya, yaitu home dan user seperti itu. Nah, di bagian home kita lihat. Nah, ini tuh ngambil dari sini, teman-teman ya, home fragment. Oke. Jadi nanti ketika kita klik navigation home, itu nanti akan tampil home fragment. Nah, begitu juga nanti kita ketika klik navigation user, maka akan muncul user fragment. Dari mana? Di sini, teman-teman ya. Sini, user fragment. Oke. Nah, untuk pembuatan fragment ini kita gampang ya, teman-teman. Klik kanan, kemudian new, kemudian fragment. Nah, di sini kita pilih yang with view model. Jadi nanti otomatis ke-generate dengan view modelnya sekalian. Seperti itu ya, teman-teman. Kita klik view model. Kita tunggu. Nah, di sini nanti tinggal setting namanya, teman-teman, seperti itu. Oke. Sini namanya saya ada 2, yaitu home fragment, kemudian user fragment seperti itu. Tapi untuk user fragment view modelnya namanya dashboard view model seperti itu. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk nama fragmentnya, dan di sini untuk view modelnya seperti itu. Oke. Lalu nanti ketika sudah di setting, klik finish. Oke. Seperti itu. Kemudian ini layout dari mana kita lihat sini ya, teman-teman. Jadi nanti akan tampil layout ini, teman-teman. Oke. Layout usernya, fragment user seperti ini. Oke, di sini saya sudah membuat layoutnya. Yang pertama kita tampilkan circle image. Sini nanti untuk profilnya muncul di sini ya, teman-teman. Kemudian kita bikin card untuk nampung ini ya, teman-teman. Email, name, kemudian ini seperti ini, button-button. Oke, kemudian di sini kita pakai linear. Setelah kita pakai constraint, sudah itu kita ada edit text untuk bagian emailnya, teman-teman ya, di sini. Kemudian kita tutup linear layout, kemudian kita bikin edit text untuk bagian name,
Oke, kita jangan lupa kasih ID teman-teman ya. Saya sudah kasih ID masing-masing. Untuk email tadi ada email, kemudian untuk name ada name gitu ya, kemudian image view. Untuk ini terverifikasi dan belum terverifikasi. Nah di sini nanti kita belum jalankan ya teman-teman ya. Ini untuk mungkin video selanjutnya gitu ya. Kemudian save, untuk meng-save editan yang kita inputkan seperti itu. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian sini beta yang keluar untuk nanti kita bisa logout gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu. Untuk fragment usernya kita masuk ke fragment home. Tadi kita belum masuk ya. Nah, untuk fragment home seperti ini teman-teman ya. Masih kosong teman-teman ya. Seperti ini. Oke, nanti kita mungkin tambahkan sebuah produk ataupun yang lainnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini untuk konfigurasi fragmentnya seperti ini ya, yang tadi kita sudah bahas. Oke. Sudah. Kita close. Kita close lagi. Coba kita lihat di bagian sini lagi, coba di bagian menu ya, bottom menu. Nah di sini navigation home, kita coba lihat di bagian ini juga mobile navigation. Nah ini ID-nya sama ya teman-teman ya, ID-nya kita samakan. Jadi ketika kita klik tombolnya itu kita keluarkan sesuai ID-nya, tampilannya teman-teman ya. Kemudian navigation user juga kita coba lihat di bagian bottom nav. Ini juga ID-nya itu namanya navigation user seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian activity-nya teman-teman. Kita close untuk layoutnya agar rapi ya. Kemudian di sini di home activity kita lihat untuk pengaturannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan binding, kita daftarkan dulu let ini var, kemudian kita inisialisasi untuk activity home bindingnya menggunakan layout inflator. Kemudian untuk content view-nya itu binding route. Nah di sini kemudian kita inisialisasikan nav view untuk menambung sebuah fungsi yaitu pada navigation view ya, untuk nanti kita bisa menampilkan navigasinya seperti itu. Oke. Nah di sini untuk find nav controller, ini untuk layoutnya ini adalah ini nav host fragment. Ini dari mana? Kita lihat ya teman-teman. Ini dari sini teman-teman ya, fragmentnya. Jadi nanti fragmentnya itu tampil di bagian sini ya, bisa tampil seperti itu. Ini sesuai dengan activity gitu ya, di home activity. Oke, jadi nanti fragmentnya akan tampil di bagian home activity seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Sudah, kita close. Kita masuk di bagian home dulu ya teman-teman ya. Untuk home masih kosong ya, masih seperti ini. Di sini kita sembunyikan untuk action barnya. Jadi nanti ketika kita running tidak muncul untuk judul aplikasinya. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk set flags window manager ya teman-teman, untuk full screen. Kemudian di sini, nah di sini kita atur view-nya yaitu
fragment home seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Oke. Kemudian di sini on destroy view, ketika view tersebut atau tampilan tersebut dari fragment ini itu tidak digunakan seperti itu. Kemudian home view model, sini untuk pengaturan seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat home view model, view model dari home fragment seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita tutup bagian home, kita buka di bagian user. Sini terlihat, kita coba lihat dulu di user fragment. Nah, di user fragment di sini kita inisialisasikan view modelnya teman-teman ya, yaitu dashboard view model. Dari mana? Dari sini teman-teman ya, seperti itu. Kemudian sini untuk bindingnya, jadi untuk kita menggunakan view binding di dalam fragment itu kita inisialisasi seperti ini teman-teman. Oke, private var binding fragment user binding, itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita inisialisasi outnya untuk Firebase, kemudian image. Nanti kita akan bermain-main dengan image-nya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk private file binding, get binding. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan layoutnya teman-teman ya, untuk user fragmentnya. Ini untuk kita bisa nanti memanggil ID sesuai dengan layoutnya seperti itu. Oke. Kemudian sini untuk view, pengaturan awalnya ya, pengaturan fragmentnya seperti itu, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian on view created di sini ya. Nah, di sini kita panggil variabel yang tadi out, panggil, kemudian kita inisialisasi yaitu Firebase out.getIntents seperti itu. Kemudian kita inisialisasi variabel baru yaitu user. Kemudian sini kita out.currentUser, yaitu user yang sedang kita gunakan seperti itu. Oke. Kemudian sini ada binding.cv user. Ini dari mana? Kita coba lihat dari sini teman-teman ya, fragment user ini CVI user. Jadi ketika kita klik si ini profile ini, kita klik, nanti akan otomatis menjalankan fungsi yang ini, GoTo kamera. Oke, kita coba lihat apa isi fungsi dari GoTo kamera. Kita kontrol klik. Nah, di sini teman-teman ya, apa isinya? Kita lihat di sini, yaitu sebuah kode yang memiliki fungsi masuk ke kamera gitu ya teman-teman ya. Action image capture, seperti yang sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama ya teman-teman tentang kamera. Jadi kita masuk ke kamera, kemudian disimpan package manager seperti itu. Kemudian di sini kita kirim melalui start activity for results seperti itu. Oke. Oh sorry, klik tadi. Kita tunggu ya teman-teman. Maaf. Oke. Seperti itu ya. Nah, di sini untuk companion objeknya ya teman-teman, kita atur untuk companion objeknya itu 100 seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat, sorry ini agak nge-lag ya teman-teman ya.
ya. Oke, seperti itu ya untuk foto kamera. Kemudian sini on activity result. Nah, di sini untuk mengambil datanya yang tadi kita sudah capture atau kita sudah ambil gambar gitu ya, teman-teman. Tadi kita udah ngambil gambar melalui ini ya, Google Kamera. Kemudian kita klik, nanti akan diambil di bagian sini. Kemudian akan di-upload di bagian Firebase-nya seperti itu, teman-teman. Nah, tapi belum selesai sampai di situ, teman-teman. Sini untuk upload ke Firebase-nya itu kita butuh pengaturan lagi. Sini kita untuk mempermudah kita bikin sebuah function baru lagi, yaitu namanya upload image to Firebase, teman-teman ya. Dan untuk isinya kita isikan yaitu img bitmap yang sebelumnya kita sudah inisialisasi namanya ya, seperti itu, img bitmap. Kemudian isinya adalah data tentang gambar. Kemudian kita akan kirim sesuai dengan ID atau user yang kita sedang gunakan, seperti itu. Kemudian di sini kita atur untuk pengiriman data image ke Firebase-nya, seperti itu, teman-teman. Menggunakan Firebase storage ya. Di sini untuk pengaturan usernya, yaitu harus sesuai dengan yang sedang kita gunakan, seperti itu ya. Kemudian akan dikirim datanya ke sana, seperti itu ya. Di sini untuk responnya, sini jika ini untuk result nih ya, teman-teman ya. MGURI binding CFG. Ya, untuk ditampilkan, teman-teman ya. Ditampilkan di dalam ininya, seperti itu. Ya, untuk ditampilkan di dalam ini layoutnya, seperti itu, teman-teman ya. Untuk respon ininya kita menampilkan image-nya di dalam layoutnya, seperti itu. Oke, untuk kamera sudah selesai, kita masuk ke BTN keluar, teman-teman. BTN keluar. Jadi ketika kita klik BTN keluar akan menjalankan fungsi ini, tombol keluar. Coba kita lihat dulu BTN keluar ada di mana. Nah, masih ada di fragment user, teman-teman ya. Ini logout, yaitu BTN keluar untuk ID-nya, seperti itu. Oke, kita lihat function BTN keluar atau tombol keluar. Nah, di sini untuk pertama kita out dulu ya. Get intense. Kemudian di sini untuk kodenya yaitu untuk sign out. Nah, di sini kita juga tulis kodenya sign out, seperti itu. Oke. out.sign out. Nah, kemudian di sini setelah sign out kita mau dilempar kemana gitu. Nah, di sini kita atur, kita lempar ke bagian login activity. Jadi kita akan suruh dia login kembali setelah logout, seperti itu. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian save di sini. Jadi di sini kita save. Apa yang kita save? Pertama image di sini seperti ini. Nah, di sini ada sebuah pengaturan lagi. Kondisi lagi, jika image yang kita ambil dari kamera itu ada, maka akan ditampilkan di dalam imguri foto URL, seperti itu. Akan disimpan di dalam variabel image, seperti ini, teman-teman. Maaf. Nah, terus apabila
foto itu nol, tidak ada, kita ambil dari link, yaitu link di sini, link berikut bit.ly slash apa gitu ya, ini seperti ini. Oke, bisa nanti teman-teman ganti atau persis dengan ini seperti itu. Kemudian kita jika salah user.photo.url kita lihat foto URL dari mana. Oh, dari sini ya. Oke, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Jika gambar dari kamera nggak ada, kita ambil dari link seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa setting name-nya teman-teman ya, di sini variable name untuk namanya, kemudian untuk value-nya binding.edt, name text to string seperti itu. Dan jika si user itu belum memasukkan nama namun sudah mengklik btn save, maka nanti akan muncul sebuah validasi teman-teman ya, yaitu kita custom di sini validasinya nama belum diisi seperti itu. Kemudian kita juga memakai request focus untuk menampilkan bagian mana yang belum kita isi seperti itu. Oke teman-teman, kemudian di sini jangan lupa return save profile. Nah, terus di sini ya teman-teman, di sini untuk nanti kita menampilkan data email yang user sedang login ya. Kemudian namanya juga di sini. Seperti itu. Dan di sini kemudian untuk profilnya kita get, misalkan di dalam foto user itu ada di dalam itu ya, Firebase misalkan ada, nanti akan ditampilkan. Misalkan gak ada, nanti ngambil dari URL seperti itu. Oke. Jadi di sini untuk menampilkan gambar, kemudian di sini untuk menampilkan nama, di sini untuk menampilkan di sini untuk menampilkan email, di sini untuk menampilkan nama seperti itu. Ini di sini untuk verifikasi email. Oke, seperti itu. Tapi nanti kita belum akan menggunakan ini ya. Jadi cukup sampai di sini seperti itu. Oke. Oke, seperti itu teman-teman, kurang lebih. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.